Hai, selamat datang di channel Kang Santai. Oke, di video pertama ini saya akan mencoba membahas tentang scene yang tidak ditayangkan pada Arif Fureta. Seperti yang kita tahu, Arif Fureta mengadaptasi 4 volume light novel ke dalam satu core anime 13 episode, di mana terdapat banyak adegan yang tidak diadaptasi ke dalam animenya. Perlu digarisbawahi bahwa sumber informasi yang kudapat berasal dari light novel, namun sangat mungkin ada kesalahan karena terkadang aku salah menerjemahkan sebuah kata yang bisa bertebak pada informasi yang salah. Maka dari itu, jika ada kesalahan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Prolog dari light novel menjelaskan kejadian di hari di mana Hajime dan teman kelasnya tersumon ke Tortus. Bagian ini tidak masuk ke dalam TV series, tetapi dia adaptasi ke dalam episode spesial yang berjudul Prolog. Sebenarnya, scene ini menurutku lebih pantas masuk ke TV series ketimbang masuk di episode spesial. Tapi mungkin, karena masalah durasi penayangan, jadinya tidak dapat ditayangkan di dalam TV series. Di episode pertama, scene langsung dimulai dengan Hajime yang telah jatuh ke jurang. Ini sama seperti prolog di light novel. Tapi karena ada episode khusus untuk prolog, maka secara teknis ini bukanlah lagi prolog, melainkan langsung loncat ke chapter 2 di light novel. Chapter 1 hanya tayang dalam beberapa scene flashback yang sebenarnya adalah potongan dari chapter 1. Flashbacknya memberi kita gambaran kasar tentang chapter 1 dan tidak hanya ada di episode 1, tapi juga ada yang terselip pada episode 2. Ini dari chapter 1 hanyalah sebatas cerita waktu Hajime awal-awal di Tortus sampai ke saat jatuh ke jurang. Untuk scene yang berbeda, ada pada flashback di mana Kouki menolong Hajime saat diserang monster. Sebenarnya scene ini di light novel adalah Kouki menolong Kaori. Aku nggak tahu kenapa harus diganti dengan Hajime, tapi asumsiku mungkin untuk menjelaskan seberapa inferior Hajime dalam hal pertarungan jika dibandingkan dengan Kouki. Scene yang dipotong ada juga pada flashback saat Hajime melakukan transmutasi untuk menahan Behemoth. Sebenarnya itu adalah usulan Hajime sendiri kepada Melt yang cukup terencana dan nekat. Tapi di anime malah dipotong dan tampak seperti Hajime melakukannya secara spontan untuk menolong Kaori. Adegan ini bisa membuat feel penonton terhadap karakter Hajime menjadi kurang karena tidak ditampilkannya adegan saat Hajime mampu membuat strategi. Dalam tanda kutip tentu saja. Sekedar informasi tambahan, saat Hajime jatuh, itu adalah pertama kalinya Hajime dan teman kelasnya masuk ke labirin Orcus. Kasian banget Hajime, baru sekali ke dungeon langsung dibunuh temannya. Meskipun nggak jadi mati dan malah jadi overpower sih. Dan seperti yang kita tahu, yang membunuh Hajime adalah Taisuke, yang mana didasari oleh perasaan cemburu akan Kaori yang selalu menempel sama Hajime. Namun, ternyata di light novel dijelaskan penyebab utama Taisuke membunuh Hajime adalah karena Taisuke melihat Kaori saat masuk ke kamar Hajime untuk bercerita tentang mimpinya di malam sebelum mereka pergi ke dungeon. Nah, setelah Taisuke membunuh Hajime, ternyata ada satu cewek yang tahu kalau Taisuke dalang dari jatuhnya Hajime. Dan dia mengancam Taisuke untuk menjadi kaki tangannya agar berita ini tidak menyebar kemana-mana, dan juga berkata bahwa dia bisa menjadikan Kaori agar menjadi milik Taisuke. Cewek ini nantinya akan menjadi jelas pada beberapa volume ke depan, yang mana dia adalah Eri, sang necromancer. Tapi di sini aku nggak menemukan bagian yang menjelaskan bagaimana Eri bisa tahu kalau Taisuke adalah orang yang membunuh Hajime. Oh iya, chapter 1 ini aku menemukan salah satu kalimat yang referensinya dari Danmachi, di mana ada percakapan antara Kaori dan Shizuku yang berbunyi, "Kaori, why do you keep staring at Nagumo-kun? Don't you know it's wrong to pick up guys in a dungeon?" Ini menurutku lumayan lucu karena mengambil referensi dari judul karya lain tapi dibuat sebagai dialog. Masuk ke episode 1, scene dibuka dengan Hajime yang sudah jatuh ke jurang. Scene di sini kurang lebih sama seperti light novel, sampai dengan lengan Hajime yang dimakan oleh monster. Di sini terlihat bahwa Hajime yang sebelumnya kalem, good boy, dalam sekejap berubah jadi Hajime yang badass dan penuh akan insting membunuh.
Transformasi ini terasa sangat singkat di anime, yang mana kalau di light novel perubahan ini terjadi setelah 10 hari pasca dia berada di lubang yang ada Divinity Stone-nya. Jadi kurasa itu merupakan waktu yang cukup untuk membuat dirinya tak bisa berpikir normal lagi. Dan setelah 10 hari cuma minum ambrosia, barulah Hajime memutuskan untuk melatih skill transmutasinya agar bisa berburu monster. Setelah dapat beberapa monster untuk dimakan, Hajime memakan daging monster tersebut, dan di sini terjadi perubahan secara fisik yang secara tiba-tiba. Lagi-lagi hal ini terjadi setelah beberapa jam sejak Hajime mulai memakan daging monster, tidak langsung seperti di anime. Perubahannya pun berangsur-angsur, tidak secepat versi anime. Di light novel disebutkan bahwa Hajime bukan berubah karena memakan daging monster. Dia berubah karena telah melewati titik kematian berkali-kali dan terselamatkan dengan minum ambrosia. Singkatnya, tubuhnya beregenerasi berulang kali sampai didapati Hajime dengan tubuh seperti sekarang ini. Rambut putih, tubuh berotot, dan mata yang merah. Daging monster bersifat racun bagi manusia, karena mana yang di tubuh monster sedikit berbeda dari manusia, di mana monster dapat langsung menggunakan sihir tanpa rapalan mantra dan lingkaran sihir. Di episode 2, tidak banyak scene yang berbeda atau harus dijelaskan, maka kita lanjut ke episode 3 setelah Hajime sudah bersama dengan Yue. Di sini ada scene yang mungkin harus dijelaskan. Scene di mana Hajime berhadapan dengan Yue yang sedang dikontrol oleh monster bunga Alraune Wannabe. Di saat Hajime diserang oleh Yue, Hajime hanya diam menerima serangan Yue. Tetapi Hajime terlihat tidak mendapat luka dari serangan Yue. Hal ini dikarenakan Alraune Wannabe hanya dapat mengendalikan tubuh, tetapi tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari tubuh yang dikendalikan. Ditambah lagi, Hajime ternyata mengaktifkan Diamond Skin, yang mana menjelaskan mengapa dirinya tidak terluka setelah terkena serangan sihir dari Yue. Setelahnya, kurang lebih sama seperti light novel sampai episode keempat, di mana Hajime dan Yue melawan Hydra sebagai bos terakhir Labirin Orcus. Ini menurutku pertarungan yang paling overwhelming yang ada di volume 1, di mana Hajime dan Yue berada di titik terendah mereka. Namun, ada sesuatu yang dikurangi sehingga kurang menampakkan seberapa parah situasi mereka saat itu. Di scene saat Hajime melindungi Yue dengan tubuhnya dari serangan Hydra ke-7, tubuh Hajime tampak baik-baik saja, meskipun tampak bahwa dia jatuh dan tak sadarkan diri. Anggota tubuh yang kena dampak paling parah hanya mata kanannya, sedangkan kalau kita baca light novel, jari, bahu, dan ketiaknya hangus sampai kering, tulangnya terlihat, dan wajah kanannya hangus terbakar. Ini memang mungkin tidak bisa dimasukkan ke dalam TV series karena akan terlalu gore, tapi hasilnya penonton tidak tahu jika sebenarnya kondisi Hajime saat itu benar-benar parah. Berlanjut ke saat setelah Hajime berhasil menuntaskan Hydra, di light novel ada diceritakan sedikit terkait kelompok Kouki yang selesai menuntaskan Behemoth di lantai 65 dan kembali ke ibu kota. Dan di sini terlihat bagaimana Kouki dan segala pemikiran idealismenya tidak disukai oleh kaisar kerajaan Hulsker, Gahard. Ini tidak masuk ke anime, padahal ini bagus untuk development cerita anti-hero seperti Arifureta. Episode 5 mengadaptasi chapter terakhir dari volume 1. Tidak banyak perubahan dan menurutku tidak ada scene yang perlu dijelaskan karena episode 5 ini merupakan anti klimaks dari pertarungan overwhelming yang ada di episode keempat. Satu-satunya perbedaan yang kutemukan adalah di light novel dijelaskan bahwa Demon Eye Hajime berwarna biru karena terbuat dari Divinity Stone, sedangkan di anime tampak bahwa Demon Eye Hajime berwarna merah menyerupai batu ruby. Dan akhirnya, volume 1 ditutup dengan ilustrasi Yue dengan tangan Hajime menepuk kepalanya. Dengan ini, selesai sudah volume 1, dan petualangan Hajime akan memasuki babak baru dengan keluarnya dia dari dalam dungeon.
volume ke depan akan semakin banyak scene yang dipotong, tapi ya kita nikmati sajalah ya. Saya tutup sampai di sini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan sampai bertemu kembali.